Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati dan pikiran kita saat ini. Apapun keadaan yang sedang Anda hadapi hari ini, entah pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, kesehatan, pelayanan, atau doa yang sudah lama Anda naikkan, tetapi belum juga Anda lihat. Jawabannya saya percaya pertemuan kita dalam renungan ini bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan rindu berbicara secara pribadi kepada hati kita. Mari kita membuka hati dan merenungkan satu kebenaran yang menenangkan jiwa. Doa yang dinaikkan dengan iman tidak pernah sia-sia. Tuhan selalu bekerja, bahkan ketika kita belum melihat hasilnya. Setiap orang percaya pasti pernah berada di titik ini. Kita sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita sudah berpuasa. Kita sudah menangis di hadapan Tuhan. Namun keadaan belum berubah. Hari demi hari berlalu, minggu demi minggu, bahkan mungkin tahun demi tahun. Dan yang kita dengar hanyalah keheningan. Pada saat-saat seperti ini, pertanyaan mulai muncul. Tuhan, apakah Engkau mendengar? Tuhan, apakah Engkau peduli? Tuhan, mengapa Engkau diam? Saudaraku, Alkitab penuh dengan kisah orang-orang yang mengalami hal serupa. Daud pernah berseru dalam Mazmur 13:2. Berapa lama lagi, Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus? Ini bukan kata-kata orang yang tidak percaya. Ini adalah seruan hati seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Bahkan, orang yang dekat dengan Tuhan pun bisa merasakan seolah-olah Tuhan diam. Namun penting untuk kita pahami, diamnya Tuhan bukan berarti absennya Tuhan. Keheningan bukan berarti penolakan. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 berkata, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Firman Tuhan tidak pernah berkata bahwa Tuhan kadang-kadang mendengar. Firman berkata bahwa kita memiliki keberanian percaya, artinya keyakinan penuh. Setiap doa yang Anda ucapkan, setiap air mata yang jatuh, setiap bisikan hati yang mungkin, bahkan tidak sempat terucap semuanya, terdengar oleh Tuhan. Bayangkan seorang ibu yang mendengar tangisan bayinya di tengah malam. Walau bayi itu tidak bisa berbicara jelas, sang ibu tetap memahami. Apalagi Tuhan, Bapa kita di surga. Tuhan tidak pernah melewatkan satupun doa. Seringkali masalahnya bukan pada apakah Tuhan menjawab atau tidak, tetapi pada kapan dan bagaimana Tuhan menjawab. Kita hidup dalam waktu yang terbatas. Kita ingin semuanya segera, tetapi Tuhan bekerja dalam perspektif kekekalan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 berkata, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Perhatikan, bukan pada waktu kita, tetapi pada waktunya. Abraham menunggu puluhan tahun untuk melihat janji Tuhan tentang seorang anak digenapi. Hana menangis bertahun-tahun sebelum Samuel lahir. Yusuf mengalami penjara sebelum ia mengalami istana. Apakah doa mereka sia-sia? Tidak. Justru dalam masa penantian itulah Tuhan sedang membentuk karakter, memperdalam iman, dan menyiapkan panggung bagi mujizat yang lebih besar. Saat kita berdoa, seringkali kita hanya melihat satu sisi dari masalah, tetapi Tuhan melihat keseluruhan gambaran. Kita seperti melihat satu kepingan kecil puzzle. Tuhan melihat gambar lengkapnya. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Perhatikan kalimatnya, Allah turut bekerja, bukan akan bekerja, tetapi sedang bekerja. Walaupun Anda belum melihat perubahan, Tuhan mungkin sedang mengubah hati seseorang, membuka pintu yang belum terlihat, menutup pintu yang akan mencelakakan Anda, menyusun rencana yang jauh lebih baik dari yang Anda bayangkan. Kadang-kadang doa kita belum dijawab karena Tuhan sedang melindungi kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui. Banyak hamba Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menjawab doa dengan 3 cara. Ya, dan kita bersukacita, tunggu dan iman kita diuji. Tidak, dan rencananya lebih baik dari keinginan kita. Jawaban tidak bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Seorang ayah yang bijaksana tidak akan memberikan semua yang anaknya minta jika itu membahayakan. Kadang kita meminta sesuatu yang terlihat baik menurut kita, tetapi Tuhan melihat masa depan kita. Ia tahu mana yang membawa damai dan mana yang membawa kehancuran. Doa yang tidak dijawab seperti yang kita inginkan bukanlah doa yang sia-sia. Itu adalah doa yang sedang diarahkan menuju sesuatu yang lebih baik. Masa menunggu bukan masa kosong.
Masa menunggu adalah masa pembentukan. Yakobus pasal 1 ayat 3-4 berkata, bahwa ujian terhadap iman menghasilkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan kedewasaan. Saat doa belum dijawab, kita belajar, berserah, percaya tanpa melihat, mengandalkan Tuhan, bukan kekuatan sendiri. Iman yang sejati bukanlah iman yang hanya percaya ketika mujizat terjadi. Iman sejati adalah iman yang tetap percaya walau belum melihat. Mazmur pasal 56 ayat 9 berkata bahwa Tuhan menaruh air mata kita dalam kirbatnya. Artinya, setiap tangisan kita berharga baginya. Tidak ada doa yang jatuh ke tanah dan hilang begitu saja. Tidak ada seruan yang menguap di udara. Mungkin hari ini Anda sedang berdoa untuk anak yang belum berubah, pasangan yang belum mengerti, kesembuhan yang belum datang, pekerjaan yang belum terbuka. Teruslah berdoa, karena doa bukan hanya mengubah keadaan, doa mengubah hati kita. Dan seringkali sebelum Tuhan mengubah situasi, Ia terlebih dahulu mengubah kita. Amsal pasal 3 ayat 5 berkata, percayalah kepada Tuhan, dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita tidak selalu mengerti cara Tuhan bekerja, tetapi kita bisa selalu percaya pada hatinya. Salib adalah bukti terbesar bahwa Tuhan bekerja bahkan dalam situasi yang tampak seperti kekalahan. Pada saat Yesus disalibkan, murid-murid berpikir semuanya telah berakhir. Namun justru di sanalah kemenangan sedang dipersiapkan. Jika Tuhan mampu mengubah salib menjadi keselamatan, Ia juga mampu mengubah penantian Anda menjadi kesaksian. Doa bukan hanya tentang mendapatkan jawaban. Doa adalah tentang hubungan. Semakin kita berdoa, semakin kita mengenal hati Tuhan. Semakin kita mengenal hatinya, semakin kita percaya pada rencananya. Mungkin doa Anda belum dijawab seperti yang Anda harapkan. Tetapi lihatlah, apakah Anda menjadi lebih sabar, lebih bergantung pada Tuhan, lebih peka terhadap suaranya? Jika ya, maka doa itu sudah bekerja. Galatia pasal 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kuncinya adalah, jangan menyerah. Doa yang terus dinaikkan dengan iman adalah benih. Dan setiap benih memiliki musimnya. Mungkin hari ini Anda masih menabur dengan air mata, tetapi akan ada waktu menuai dengan sorak-sorai. Doamu berharga di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, jika hari ini Anda merasa lelah berdoa, ingatlah ini. Tuhan tidak pernah lalai. Tuhan tidak pernah tertidur. Tuhan tidak pernah lupa. Doa Anda tidak pernah sia-sia. Walau belum terlihat, Tuhan sedang bekerja. Walau belum terjadi, Tuhan sedang menyusun. Walau belum dijawab seperti yang Anda mau, Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Teruslah percaya, teruslah berdoa, karena pada waktunya, Anda akan melihat bahwa tidak ada satupun doa yang terbuang percuma. Kiranya Tuhan menguatkan hati Anda yang sedang menanti. Kiranya Roh Kudus memenuhi Anda dengan damai yang melampaui segala akal. Dan kiranya iman Anda semakin diteguhkan hari demi hari. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati.